2 alasan kenapa manifestasi kamu tidak terwujud. Oke, kalau misalkan kamu nonton video aku sebelumnya, kan aku udah jelasin tuh gimana caranya, terus kamu harus bersihin hati juga, prakteknya benar-benar harus sinkron gitu loh antara pikiran, ucapan, hati, dan actionnya. Nah, kenapa kamu kalau misalkan udah melakukan itu, tetap aja nggak terwujud, kenapa? Yang pertama alasannya adalah divine timing. Kalau misalkan kamu nggak tahu, divine timing adalah waktu, takdir, waktu yang sudah ditentukan sama Tuhan. Ini nggak bisa dikendalikan sama manusia. Ya tugasnya manusia kita pasrah dan tetap berusaha. Tetap kayak, ayo go, keep going gitu loh. Waktu itu sangat misteri guys. Kalau misalkan kamu mikir, oh oke, di usia segini aku bakal sukses nih. Belum tentu. Kalau misalkan Tuhan menentukan takdir kamu di usia 2 tahun kemudian, ya tugasnya manusia hanyalah pasrah dan tetap berusaha. Kita nggak tahu kan, udah sampai mana kita menuju impian. Misalkan ini kamu dan ini impian kamu. Tapi sebenarnya kamu tuh udah sedekat ini sama impian. We never know. Kita tuh nggak tahu, waktu itu sangat misteri. Divine timingnya kapan itu hanya Tuhan yang tahu. Kapan kamu bertemu dengan jodoh, kapan kamu akan sukses besar, kamu udah tercapai impian kamu, udah dapat uang ratusan juta, itu misterinya nggak ada yang tahu. Nah inilah alasan kenapa manifestasi kamu belum terwujud, emang belum waktunya guys. Kamu merasa sudah siap dengan impian kamu, tapi Tuhan melihat kamu belum siap. Nah kamu nggak tahu kan, Tuhan itu lagi melindungi kita dari hal-hal yang berbahaya. Kalau kamu memaksa nih, aku pengennya di tahun ini. Tapi kalau misalkan kamu bertemu dengan orang jahat, makin ambruk lah kamu, makin jatuh lah mental kamu, makin banyak beban lagi. Nah Tuhan nggak mau, makanya kamu dilindungin. Gitu. Jadi memang belum waktunya dan kita tetap percaya aja kapan waktu terbaiknya itu terjadi, itu tugasnya Sang Kuasa. Dan alasan kedua adalah bukan untuk kamu. Nah ini berarti bukan takdirnya untuk kamu. Kalau kamu manifest nih, udah berusaha, udah kayak berani ngambil resiko ya, berani keluarin duit, investasi terus, keluarin modal, kamu udah sinkron, udah visualisasi, udah meditasi, udah ditulis juga, udah kayak yakin, optimis, ibadah setiap hari. Tapi kenapa belum dapat ujungnya apa? Kamu jadi kayak chasing so much. Kamu terlalu jadi ngejar dan capek. Sebenarnya kalau memang itu ditakdirkan untuk kamu nggak akan pusing. Kamu nggak akan, aduh ini gimana ya? Kamu nggak akan banyak bertanya. Dan kamu tuh susah mendapatkan itu, merasa stuck ya, berarti itu bukan buat kamu sebenarnya. Agak sedih sih, tapi memang kenyataannya gitu. Kalau memang itu bukan yang terbaik untuk aku, pasti Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik untuk aku. Biasanya kamu tuh mengalami switch gitu loh, perubahan takdir. Nah, kita nggak tahu apa yang terbaik buat kita. Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik untuk kamu, sisanya kamu berdoa aja, Tuhan apapun pilihan kamu, itu yang terbaik buat aku. Kamu udah happy nih, udah optimis, jalan ke pintu 1. Impian kamu lah misalkan di pintu 1. Tapi tiba-tiba stuck, macet. Kok kamu jadi nggak bahagia? Kamu merasa kayak, aduh, aku belum menemukan life purpose. Di situ kamu harus belok ke pintu kedua. Gini deh, kamu pernah nggak mendengar kata-kata 1000 jalan menuju Roma? Itu, masih banyak jalan untuk menuju impian kamu. Yang mungkin nggak sesuai dengan ekspektasi kamu. Kamu mikir, oh nanti aku bakal kesini. Enggak, biasanya jalan itu akan berbeda. Ya gitu guys, aku juga merasakan kok perubahan takdir. Kayak switch karir gitu loh. Aku udah impikan ini bertahun-tahun big dreamnya, tapi aku merasa stuck dan nggak bahagia. Kayaknya kalau misalkan aku terjun ke sana, aku kayaknya nggak bahagia. Aku belok lah ke pintu selanjutnya. Jadi ketika kamu ngerasa stuck sama impian kamu jangan pernah ragu untuk mencoba hal yang lain. Banyak caranya, kamu bebas mau ke pintu manapun. Mungkin itu terlihat oke buat kamu. Tapi kalau hati kamu gak bahagia, berarti itu bukan yang jiwa kamu butuhkan. Nah mungkin kamu akan mendengarkan intuisi, suara-suara kecil dari hati kamu. Hati nurani itu gak pernah bohong guys. Intuisi dan ego itu benar-benar berbeda ya kan? Mungkin ego kamu pengennya kerja begini, tapi intuisi kamu mengatakan itu gak baik.